Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Kali ini kita bagi-bagi cerita, kita sembang-sembang ya, ngobrol-ngobrol. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah tentang menghadirkan wajah guru ya. Jadi mungkin sangat banyak di metode-metode lain ketika berzikir itu mereka berkata bahwa dengan menghadirkan wajah guru maka di situ mereka akan mendapatkan bimbingan dan akan mendapat penunjuk jalan ya. Jadi berbeda dengan zikir nafas. Dalam metode zikir nafas tidak ada menghadirkan wajah guru. Sebenarnya menghadirkan wajah guru ini tidak disengaja atau tidak diniatkan, tapi akan hadir dengan sendirinya. Ya. Apa saja manfaat ketika hadir sang guru dalam zikir kita, dalam perjalanan spiritual kita? Di situ daya dalam menuju Allah itu tambah kencang. Yang kedua, kita tertuntun, ada yang mengarahkan, ya. Di situ perjalanan jiwa kita, sensasi spiritual kita itu pasti menakjubkan. Gitu. Dan di situ bisa juga dikatakan dengan menumpang daya, menumpang energi sang guru, ya. Mungkin di metode lain itu disengajakan, guru itu dibayang-bayangkan, dihadir-hadirkan ya. Seolah-olah guru itu di depan dia atau bagaimana, dipandang-pandang wajahnya, diingat-ingat wajahnya ya. Justru itu rawan kalau saya bilang. Kenapa rawan? Karena apa? Kalau kita nggak paham frekuensinya, nanti kita sangka itu guru kita yang datang, nyatanya bukan guru yang datang, setan yang menjelma, jin yang menjelma. Ya. Jadi dalam metode zikir nafas kita tidak ada istilah menghadirkan guru. Tetapi ketika kita sudah satu frekuensi, sudah sambung rasa kepada guru, sudah ada ikatan batin kepada guru, maka dengan izin Allah di situ kita akan dipertemukan dengan yang namanya guru mursyid. Jadi guru mursyid itu bukanlah manusia zohir, bukan guru kita yang zohir, tetapi guru yang batin. Guru yang batin siapa? Apakah batin guru kita? Bukan guru kita. Bisa jadi itu malaikat yang Allah kirimkan, tapi wajahnya itu mirip dengan guru kita. Ya. Jadi kita ambil saja kisahnya Isra Mi'raj Rasulullah ya. Rasulullah dalam menuju Allah juga dipandu oleh Jibril, dituntun jalan oleh Jibril. Tidak bisa Rasulullah tuh main sendiri aja main ke sana ya. Begitu pula kita dalam berzikir, dalam berspiritual tetap harus ada mursyid. Harus ada yang pandu, harus ada yang mengarahkan. Itu kapan Bang guru mursyid itu akan datang? Nggak bisa kita niatkan, nggak bisa kita atur-atur, nggak bisa kita jadwalkan, nggak bisa kita ingin-inginkan, nggak bisa, itu kuasa Allah. Jadi bagi teman-teman yang belajar hakikat makrifat dan kita berguru kepada guru yang mengajarkan makrifat, sambung dulu adab kita sama guru kita ya. Kita sambung adab, setiap apa yang dia ajari kita terima, ada nih sikap wadah kita mau menerima, kita senang pada orangnya, kita senang pada ilmu yang disampaikannya, dan kita gigih menjalankan apa yang diajarinya. Kalau hanya sebatas senang tapi kita nggak mau menjalankan, ya nggak dapat juga. Jadi gimana Bang ya?
betul-betul kita kalau guru itu mengajarkan, ya kita latih, kita belajar sungguh-sungguh. Apapun yang dia bilang, ya ikuti. Selagi yang diarahkan baik, ikuti. Nah, nanti satu momen, satu ketika, nanti Allah akan kirim guru mursyid. Disitulah dalam zikir kita itu berjumpa dengan guru kita, tetapi bukan guru zohir. Ya, misalnya nama guru kita, taruhlah namanya Syekh Salman misalkan. Ya, kita belajar sama Syekh Salman. Dalam zikir itu ketemu kita sama dia, tapi bukan berarti itu Syekh Salman. Jadi itu siapa bang? Itu malaikat. Nah, itu malaikat. Allah kirimkan dalam wujud dan rupa Syekh Salman tadi. Apalagi cirinya bahwa itu betul dari Allah, bukan dari setan, bukan jin yang menjelma, ya kan? Ya kita harus paham, harus kenal seperti apa ajaran guru kita. Ya. Seperti apa ajaran guru kita dalam menuju Allah. Pasti nggak jauh beda, pasti sama ajarannya. Nah, dalam kita berzikir itu, dalam menapaki perjalanan rohani, ya di situ ada kita itu masuk ke wilayah, kalau orang bilang suwung, ya kan, hampa, kosong. Di situ tak bertepi, luas tak tepi, nggak bisa kita gambarkan lah, ya. Nggak di bawah, nggak di atas, nggak dingin, nggak panas, nggak gelap, nggak terang, ya, nggak bisa kita gambarkan itu. Jadi disitulah kita kadang bingung. Aku di sini ngapain lagi nih? Kok aku sendiri sini? Nah, ketika kita di situ sendiri, maka Allah akan mengirimkan yang namanya guru mursyid. Tiba-tiba muncul itu Syekh Salman itu, ya kan. Begitu dia muncul, langsung dia sama wujudnya, rupanya, suaranya, perkataannya, dialeknya, logatnya itu sama, mirip, nggak jauh beda. Dan dia akan mengarahkan terus ke Allah. Saya bingung ini mau kemana? Ke sana arahnya. Kamu jalannya ke sana, terusin. Nah, ada saatnya di situ kita terpesona, kita terlalu kagum melihat keindahan alam di sana. Nah, disitulah muncul dia. Udah, kau jangan di sini lagi, naik terus, naik terus. Nah, paling hanya seperti isyarat-isyarat, hanya beberapa kata, nggak pernah dia ngomong panjang lebar. Itu betul, berarti itu guru mursyid. Yang dia suruh ke Allah. Nggak ada dia memberi wejangan nanti begini, nanti begitu. Terus dia kadang membuat kita bingung, nggak ada. Pasti itu begitu dia muncul, kita akan diarahkan kepada Allah. Tapi yang untuk pemula biasanya yang kita baru mulai ada sambung rasa, misalkan gini, satu, kita suka ilmunya, apa yang dia sampaikan kita senang, ya. Yang kedua, apa yang dia ajarkan kita jalani, sudah kita amalkan, ya. Dan yang ketiga, kita ada komunikasi, ya, mungkin kita sering diskusi, sering tanya jawab, sering menceritakan hasil laku kita, dan guru kita juga menjawab, mengarahkan. Ketika sudah terjalin yang namanya sambung rasa itu, nanti dia akan muncul. Nah, ketika dia muncul itu, awal yang pertama adalah dia mewujudkan dirinya, menampakkan dirinya. Dia nggak ngomong, paling dia hanya tersenyum. Dia melihat kita dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Tatapan matanya, kesannya dia meridhoi kita, ya. Jadi apabila teman-teman berjumpa dengan guru kita di dalam zikir, kok saya jumpa guru saya ya bang, tapi dia nggak ngomong bang, cuma senyum aja, berarti dia telah meridhoi ilmu yang dia berikan kepada kita. Berarti dia nggak ngomong,
paling dia hanya tersenyum. Dia melihat kita dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Tatapan matanya, kesannya dia meridhoi kita. Ya. Jadi apabila teman-teman berjumpa dengan guru kita di dalam zikir, kok saya jumpa guru saya ya bang, tapi dia nggak ngomong bang, cuma senyum aja, berarti dia telah meridhoi ilmu yang dia berikan kepada kita. Berarti ilmu dia itu masuk pada diri kita, terinstal pada diri kita. Ya. Karena apa? Kita sudah sambung rasa. Kita beradab kepada guru, kita sayang kepada guru, kita ada cinta kasih kepada guru. Terus segala keilmuannya kita serap, kita amalkan. Dan di situ dia akan muncul. Tapi bukan berarti itu guru zohir yang tempat kita belajar tadi, tidak, itu hanya simbol. Ya. Antara sadar dan gak sadar ya kan. Dibilang mimpi tapi nyata, dibilang nyata tapi mimpi. Memang dia hadir. Nah itulah hakikatnya menghadirkan wajah guru. Dia hadir tapi bukan kita yang menghadirkan. Bukan kita yang mensugestikan dia ada, dia muncul. Kita bayang-bayangkan, itu namanya sugesti. Ya, bisa jadi di situ jelmaan yang datang. Kita sangka guru kita, nyatanya ya setan, jin itu. Ya. Jadi kita harus lihat yang disampaikan guru kita di dalam zikir itu sama nggak dengan yang guru zohir. Kalau ajarannya sama ya berarti itu dari Allah. Tapi kalau dia ngajarinnya nyeleneh, misalnya udah berhenti aja zikirmu, gak usah kau lanjut lagi zikirmu, kau sudah cukup, sudah mantap makommu katanya, segala macam, itu setan. Ya, yang benar itu ya lanjutkan ke Allah, itu baru betul. Tapi kalau dia menghalangi kita berzikir, dia suruh stop, jelas setan itu. Dan biasanya yang sering bertemu itu bagi yang ada sambung rasa, dan itu nggak bisa diminta-minta. Kadang sekali muncul, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Ya tergantung gimana kedekatan kita dengan guru. Semakin kuat ikatan batin, yaitu dia bisa hadir. Ya. Bahkan ada seorang teman yang bercerita ketika hampir dia itu mencapai ajal, hampir sakratul maut. Seolah-olah dalam mimpinya dikala dia itu sakit sekali, dah tidur dia tuh merintih. Dalam tidurnya tuh dia bermimpi seolah-olah dia mau dipanggil gitu kan. Tiba-tiba datang gurunya. Langsung gurunya bilang, jangan dipanggil dulu, dia belum selesai belajar sama saya, masih banyak saya belum ajarin pada dia, jadi jangan dipanggil katanya, nggak usah dibawa dulu. Akhirnya sembuh dia, lenyap penyakitnya. Ya itulah keberkahan guru tadi ya. Yang seperti itu nggak bisa kita rencanakan, kita minta-minta, nggak bisa. Itu semua kuasa Allah. Jadi sangat berbeda dengan yang disengaja menghadirkan guru. Jadi menghadirkan guru itu betul-betul satu syaratnya, harus ada sambung rasa, harus sama frekuensinya, harus ada cinta kasih, adab kepada guru, harus ada mahabbah kepada guru, harus ada manut, istilahnya patuh kepada guru. Selagi guru itu mengarahkan kepada Allah, kita patuh, kita ikut. Nah kalau kita sudah mencapai itu, di situ Allah akan kirim, dan teman-teman nanti akan bertemu dengan yang dikatakan guru mursyid. Nah disitulah dayanya luar biasa, sensasinya pun kalau kita sudah ketemu itu seumur hidup kita nggak bisa lupa. Ya, sekali aja kita ketemu, gimana peristiwanya, ceritanya itu seolah-olah baru tadi malam kejadian. Walaupun kita ketemunya tuh udah berapa tahun yang lalu, tapi itu nggak pernah lupa dari ingatan. Ya, itu baru betul yang dikatakan guru kita hadir.
Jadi jangan pula kita belajar menghadirkan wajah guru dalam zikir, kamu bayangkan wajah guru, itu beda. Ya, lain itu. Itu disengaja namanya. Itu belum tentu guru kita yang datang. Kalau kita nggak bersih frekuensinya, bisa disisip, bisa yang muncul jelmaan. Nanti udah muncul dia macam-macam pula, aneh-aneh pula yang diajarkan sama kita. Nah itu hati-hati kita. Jadi beda cara, beda metode, ya beda pula yang kita jalani. Jadi dalam zikir nafas tidak ada istilah menghadirkan wajah guru. Maksudnya menghadirkan wajah guru yang dibayang-bayangkan, yang kita ingat-ingat wajahnya seperti apa. Itu namanya sugesti pikiran. Karena kita wilayah kesadaran, bukan main di pikiran. Jadi ketika teman-teman mungkin berzikir nafas, belajar DN dengan saya, dalam DN itu muncul saya di situ, mengarahkan kepada Allah. Yakinlah, itulah yang dibilang guru mursyid. Tapi bukan saya yang dibilang guru mursyid, itulah guru mursyid yang Allah kirimkan. Ya. Jadi kalau ada orang bilang guru mursyid saya si fulan, guru mursyid itu bukan manusia. Guru mursyid itu adalah rohani dari Allah. Ya. Tergantung bagaimana adab kita kepada guru kita. Nah, disinilah banyak pengakuan. Banyak orang yang belajar hakikat marifat ketika dia menganggap guru saya hadir semalam itu mursyidnya itu. Wah, didewa-dewakan gurunya itu. Didewa-dewakan, dianggap dialah yang hafal jalan, apalagi dianggap dialah yang bisa membawa kita kepada Allah. Sementara guru-guru yang lain, nah di situ dia sepele, di situ jadi sombong, di situ jadi takabur, ya. Seolah-olah macam gurunya aja yang pegang kunci surga, ya kan? Yang lain nggak bisa. Nah ini banyak orang yang salah kaprah ini. Jadi kalau memang ada orang yang mengaku saya guru mursyid, wah itu luar biasa pengakuannya itu. Guru mursyid itu yang sebenar itu adalah langsung dari Allah, bukan diri kita yang zohir, dan bukan diri kita yang batin, tapi itu dari Allah. Allah wujudkan dalam bentuk zohir kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham yang dikatakan mursyid itu yang seperti apa. Jadi dalam berzikir nafas nggak ada istilah dibayang-bayangkan. Oh saya mau bayangkan wajah Bang Andi, biar Bang Andi muncul. Nanti setan yang muncul, bukan saya yang muncul. Nggak boleh. Yang seperti itu tergantung adab kalian. Kalau kalian beradab, benar suka dengan yang saya ajarkan, benar mau mengamalkan yang saya ajarkan, insya Allah Allah akan kirim. Ya, tapi bukan berarti saya yang datang. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman paham hakikat menghadirkan wajah guru itu seperti apa. Ya, guru yang hadir apabila kita beradab, mahabbah, patuh, kita betul-betul lelaku menjalankan yang diajarkan, baru Allah kirim. Ya, kalau nggak ada adab gimana gurumu datang? Ya, gimana mursyidmu datang? Bandel kali kita. Jadi itu penting itu. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami dan bagi-bagi teman-teman yang lain. Apabila banyak yang belajar sama kita terus mimpi pula jumpa kita, jangan sampai ada pengakuan. Mengaku pula kita mursyid, ya kan? Nggak ada itu istilah seperti itu. Mursyid itu kita nggak pernah tahu. Kalau jumpa saya dalam zikir, saya pun nggak tahu. Saya ngomong apa, saya cerita apa, bukan saya itu. Ya, tapi itu langsung Allah. Cuman wujudnya sama mungkin seperti saya. Karena apa? Kalian sudah ada mahabbah. Ya, jadi mudah-mudahan paham. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.